Banyak yang nggak tahu kalau Maukes itu bagian dari Astra Group. Ya, Maukes merupakan pinjaman online anak perusahaan dari perusahaan Astra. Ya, kita tahu lah ya Astra Group itu sebesar apa. Dan banyak juga yang mengira bahwa kalau misalnya perusahaan ini merupakan perusahaan pinjol besar, pemiliknya adalah grup yang besar, dan ini juga satu grup dengan FIF yang mana sudah tersebar di setiap kota, sudah ada cabangnya di berbagai kota, dan ini lebih cenderung untuk bisa membawa kita ke jalur hukum jika kita telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman tersebut. Nah, benarkah demikian? Apakah jika kita gagal bayar atau telat bayar di Maukes, maka kita bisa saja dibawa ke jalur hukum dan sampai masuk ke sidang pengadilan? Jawabannya enggak, teman-teman ya. Karena sejauh ini berdasarkan laporan-laporan atau pengalaman teman-teman yang gagal bayar di Maukes, itu tidak ada satupun yang masuk ke jalur hukum atau sampai menuju ke pengadilan. Tidak pernah ada. Meskipun secara logika memang memungkinkan. Kenapa? Karena ya grupnya Maukes ini ada di berbagai kota. Yang mana tentunya lebih mudah untuk melakukan gugatan kepada kalian secara perdata karena kalian tidak membayar hutang kalian. Tapi balik lagi, untuk melaporkan seseorang atau menggugat seseorang secara perdata itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu ada proses, perlu ada waktu, dan juga pengumpulan data-data yang mana itu tentunya ribet banget. Kalau yang galbe ini ribuan, masa iya dia mau memproses semua orang ke jalur hukum? Tentunya tidak, teman-teman. Jadi kalau kalian mendapatkan ancaman bahwa kalian akan dibawa ke jalur hukum dan akan menuju ke pengadilan, itu tidak benar dan gak usah takut, teman-teman. Jadi tetap tenang aja, hadapi DC-nya meskipun DC mau datang kayak atau enggak kayak, hadapi aja, nggak usah takut. Dan saran saya teman-teman harus pelajari banyak-banyak aturan atau hukum perdata soal hutang piutang. Nggak susah kok, kalian tinggal googling aja, kalian tinggal baca artikelnya, baca beritanya, baca aturannya. Saya yakin dengan membaca hal-hal tersebut, teman-teman tidak akan mudah untuk dibohongi atau ditakut-takuti. Kenapa? Karena mungkin siapa tahu dari penjelasan saya, dari mendengar pembahasan saya, mungkin teman-teman tidak percaya, nggak apa-apa. Tapi setidaknya teman-teman coba gali sendiri, googling sendiri. Banyak kok yang sudah membahas artikel-artikel ini, bahkan dari website resmi atau panduan hukum pun sudah ada aturan tentang hutang piutang seperti ini. Jangan lupa untuk belajar juga aturan dari OJK tentang cara penagihan pinjol, di mana kalian dengan membaca semua ini, maka kalian akan mengetahui beberapa hal penting. Seperti tidak boleh bayar tunai saat DC datang, DC tidak boleh menghancurkan atau menurunkan harkat martabat nasabah yang gagal bayar, dan banyak hal deh. Jadi kata-kata kasar, hinaan, dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah dilarang. Tinggal bagaimana OJK eksekusi untuk penanganan dan pencegahannya saja. Ya, mungkin mengingat dari pengalaman banyak teman-teman, saat ini mungkin OJK masih belum bisa maksimal menghadapi pinjol-pinjol yang nakal seperti itu, teman-teman. Ya, balik lagi karena DC direkrut secara outsource dan ini tentunya akan sedikit sedikit miris juga karena kita masih terus mendapati oknum-oknum DC yang bertindak kasar dengan ucapan-ucapan secara verbal kepada nasabah yang gagal bayar atau telat bayar selama ini. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi, mudah-mudahan ini bisa segera teratasi, dan mudah-mudahan OJK segera memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan pengawasannya kepada cara-cara penagihan yang dilakukan oleh DC lapangan pinjol. Terima kasih, semoga teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar di Maukes, teman-teman bisa segera melunasi hutang-hutangnya. Dan buat teman-teman yang berhasil lolos dari jeratan hutang pinjaman online Maukes, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, bagaimana pengalaman teman-teman, sudah telat berapa lama, kotanya tinggal di mana, nominalnya berapa, dan apa saja yang terjadi saat itu, agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaatnya dan bisa mendapatkan ketenangan ketika membaca komentar kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.